Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Minggu ini temanya adalah manusia dan lingkungan. Nah, lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, ya, untuk mencari penghidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Nah, segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan ini memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ada beberapa lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosial? Ya, jadi lingkungan sosial itu lingkungan yang terdiri dari sesama manusia. Ya, kemudian lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, kemudian ada lingkungan fisik. Itu disebut sebagai lingkungan abiotik. Ini merupakan lingkungan yang bersifat benda mati dan berada di sekeliling manusia, di mana lingkungan ini memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan biologis di sekitarnya. Contohnya seperti udara, rumah, kantor, sawah, ya, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis atau yang disebut dengan lingkungan biotik ini merupakan lingkungan yang berada di sekeliling manusia, di mana di lingkungan ini terdapat berbagai kelompok makhluk hidup, yaitu seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Contohnya ada tumbuhan, ya, ada hewan, ada cacing, laba-laba, dan seterusnya. Nah, kemudian apa dan bagaimana manusia dan lingkungan? Nah, kaitannya dengan ilmu sosial budaya dasar, ya, karena manusia ini menempati bumi, ya, yang hanya satu, dan bagaimana upaya kita untuk menjaga agar bumi sebagai tempat tinggal kita ini nyaman untuk ditempati. Nah, sebagai negara berkembang, ya, bangsa Indonesia menuju ke arah modernisasi dengan dibangunnya industri baru dan properti. Kita semua tahu, modernisasi tidak saja diartikan sebagai pembangunan yang menggebu-gebu dan membabi buta, sehingga kota dipadati oleh hutan beton dan hutan belantara dipadati dengan asap mesin penebang kayu atau tambang. Nah, modernisasi tanpa perhatian yang cukup pada lingkungan akan berakibat fatal, karena kerusakan alam ini akan mengancam manusia itu sendiri. Nah, jadi populasi manusia yang begitu cepat tentunya memerlukan cadangan pangan, kebutuhan barang dan jasa, ya, sehingga banyak hutan dan alam diambil kayu dan tambangnya. Nah, manusia di era sekarang telah berubah menjadi makhluk ekosentrisme ke makhluk yang antroposentris. Jadi berbagai macam bencana, kekeringan, udara panas, kebakaran hutan, banjir, longsor, dan sebagainya, itu berawal dari ulah manusia yang tidak ramah dengan lingkungan. Nah, peran moral, nilai etis, serta religius menjadi penting bagi manusia untuk mengelola alam dan lingkungannya. Nah, tentunya ada pengaruh manusia pada lingkungannya, ada 3 paradigma, ya. Nanti Anda akan memihak yang mana. Yang pertama, manusia tunduk pada alam. Yang kedua, manusia hidup selaras dengan alam. Yang ketiga, manusia menaklukkan alam. Nah, sebagai bahan renungan, bagaimana dengan kasus pencemaran lingkungan Lapindo di Porong Sidoarjo? Ya, sampai saat ini juga masih berlangsung. Siapa yang salah, siapa yang dirugikan, ya, bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penambang dan sebagainya. Nah, kalau menurut Sony Keral tahun 2002, kesalahan itu disebabkan manusia keliru dalam memandang alam dan keliru mendapatkan diri pada alam semesta. Nah, dalam ilmu pengetahuan ada ekologi berkelanjutan, yaitu pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan unsur pemeliharaan lingkungan sehingga kelak akan bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.
Jadi kenyataan kerusakan lingkungan terus saja terjadi ya karena manusia tergiur untuk meningkatkan keuntungan materi. Jadi manusialah sebenarnya yang menjadi masalah dalam lingkungan. Ada kasus illegal logging, impor limbah ilegal ya, dan kasus perdagangan satwa liar. Tidak hanya menyangkut manusia dalam perusahaan, tetapi juga birokrasi pemerintah. Berarti butuh semua sektor ya dalam hal ini. Nah, kemudian apa itu ekologi? Nah, ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jadi kita sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan. Lingkungan juga membutuhkan manusia, manusia juga membutuhkan lingkungan. Nah, ada 4 masalah utama dalam lingkungan global yang perlu penyelesaiannya secara bersama-sama. Yang pertama, pertumbuhan populasi manusia. Yang kedua, populasi dan degradasi ekosistem. Yang ketiga, masalah air. Yang keempat, masalah pangan. Nah, masalah lainnya tentunya masih ada lagi ya. Perusakan hutan misalkan, masalah tanah, erosi, hilangnya kesuburan tanah, pengelolaan air, masalah perburuan, penangkapan ikan misalkan ya, dan yang lain-lain. Ini menjadi permasalahan ekologi yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, sebagai makhluk yang berbudaya ya, sebagai akademisi ya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini ya agar bisa berkelanjutan tadi. Nah, ada sebuah konsep yang namanya 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Nah, mungkin semua sudah melakukan ini ya. Jadi yang pertama ada reuse, itu memakai kembali, berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih layak kita pakai. Ya, jadi tidak perlu langsung membuang barang-barang yang masih bisa dipakai. Kalaupun misalkan Anda tidak ingin menggunakannya lagi, jangan langsung dibuang ya. Tapi bisa dijual kembali misalkan atau diberikan kepada yang berhak. Nah, pola konsumtif yang berlebihan juga akan merusak keuangan kita juga. Nah, kemudian yang kedua, ada konsep reduce. Reduce itu mengurangi. Sebagai contoh misalkan ya Anda membeli gado-gado ya untuk dibungkus. Nah, kalau bisa Anda membawa tempat ya yang bisa dicuci kembali. Misalkan ada mangkok kecil dengan tutupnya dan sebagainya. Ya, karena sekali lagi plastik-plastik ini adalah bahan yang sangat sulit untuk diurai oleh tanah. Ya, mikroba yang ada dalam tanah tidak akan mampu untuk merusak plastik dalam jangka waktu yang lama. Sehingga ini cukup berbahaya juga ya untuk tingkat kesuburan dari tanah itu. Ya, kemudian untuk pemakaian energi, misalkan ya Anda bisa menggunakan moda transportasi umum misalkan, atau bersepeda ya, atau kalau dekat cukuplah berjalan kaki gitu ya. Sekaligus juga untuk kesehatan kita juga gitu. Jadi jangan sebentar-bentar menggunakan motor atau mobil ya, hanya untuk menjangkau tempat-tempat yang relatif dekat. Nah, ini lumayan untuk mengurangi polusi juga. Kemudian bahan bakar BBM ya, itu juga bisa kita reduce gitu. Kemudian yang ketiga ada recycle. Recycle itu daur ulang. Jadi gunakan barang-barang yang tertera lambang recycle-nya. Barang-barang ini lebih ramah lingkungan karena dibuat dari produk daur ulang. Ya, jika Anda merasa repot, cukup kumpulkan saja ya sampah non-organik pada suatu wadah dan berikan kepada pemulung untuk kemudian diolah kembali. Itu saya rasa solusi-solusi yang bisa kita lakukan, solusi yang mudah, solusi yang sederhana ya, di lingkungan kita sendiri, di lingkungan terdekat kita, bagaimana kita bisa berupaya untuk menyelamatkan bumi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.